Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan uji asumsi kelas. Jadi di dalam statistik itu, kalau kita misalkan nanti sudah mengumpulkan data penelitian, yaitu data keuangan beberapa perusahaan yang kita teliti, ya, maka data itu seharusnya sebelum diuji regresi linier, uji T, uji F, hingga ke uji koefisien determinasi, harus melalui uji asumsi klasik terlebih dahulu. Nah, uji ini sebenarnya penting, ya. Jadi kita bisa tahu istilahnya data kita apakah sudah normal atau tidak. Data kita sudah tidak terjadi pelanggaran asumsi multikol atau tidak. Nah, kita uji dulu. Nah, cara mengujinya pun kita sudah difasilitasi oleh SPSS, jadi tidak perlu rumit, ya, tidak perlu ruwet, karena tinggal mencet-mencet aja, tinggal klik-klik saja. Nah, ini yang ingin saya ajarkan ke saudara, yaitu ada 4 uji asumsi klasik. Nah, yang pertama yaitu adalah uji normalitas. Normalitas ini sebenarnya untuk menguji apakah distribusi data kita itu normal atau tidak. Kalau saya contohkan misalnya nih ya, kita cek data nih, normal atau tidak itu kita ngeceknya bisa secara gampang saja. Misalkan X1-nya adalah current ratio. Current ratio perusahaan itu kan rentang biasanya itu kan, ya, misalkan di sini rata-ratanya adalah 20, ya, 20, ada 30, ya. Kemudian ada satu data, Pak, ternyata hasilnya adalah 60. Nah, ini saya contohkan yang ini, ya. Nah, ini bisa disebut sebagai data yang tidak normal. Jadi distribusinya mungkin tidak normal, ya. Bukan saya menjudgment bahwa ini tidak normal. Karena acuannya semuanya adalah rata-rata. Kalau di dalam statistik saudara kan pasti sudah paham yang namanya mean, median, modus, ya. Jadi kita itu bisa mengecek sendiri secara manual bahwa kalau data itu terlalu menyimpang dari atau di antara data-data yang lain, rentetan data ini maksudnya satu kolom ini, itu bisa terjadi abnormal data atau data yang tidak normal. Nah, ini bisa terjadi biasanya itu karena istilahnya mungkin waktu menghitung atau memasukkan rumus saudara mungkin bisa salah. Bisa jadi data yang kalian download itu mungkin entry ke Excel-nya juga salah, sebelum ngitung juga salah, yang ngitungnya juga salah. Nah, ini bisa terjadi data tidak normal atau pelanggaran asumsi normalitas. Nah, itu ya. Jadi uji normalitas ini untuk menguji apa? Untuk menguji distribusi data normal atau tidak. Ya, ini gampang-gampangannya. Nah, saudara nanti misalkan baca buku, ya pengertiannya hampir sama seperti inilah, itu gampang. Kemudian yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini kita istilahnya gini, ya. Kalau uji multikol itu kan menguji hubungan antar variabel bebas. Ini saya gambarkan misalkan X1, ya. Ini X1. Ini X1, Pak, ya. Dan X2. Dan X3. Nah, ini kan kita menguji hubungannya terhadap variabel terikat, yaitu Y-nya. Nah, jadi kalau kita misalkan menguji multikol, maka kita menguji hubungan antar variabel bebas, ya. Bukan menguji X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, atau 3 terhadap Y. Tidak. Jadi kita menguji hubungan antar variabel bebas. Jadi apakah ada hubungan atau tidak. Disebut sebagai variabel bebas itu karena dia tidak dipengaruhi, ya, tidak dipengaruhi. Kalau Y ini kan dia istilahnya terikat, ya, karena dia dipengaruhi oleh X ini. Jadi kalau kita menguji uji multikol, berarti apakah X1 ini berhubungan dengan X2, Pak? Ya, apakah X1 dengan X3 ini berhubungan? Nah, inilah yang disebut uji multikol. Makanya syarat atau asumsi di dalam statistik itu tidak boleh variabel bebas itu saling berhubungan, ya. Jadi intinya uji multikol itu adalah menguji hubungan antar variabel bebas. Jadi nanti saudara tinggal jawab seperti itu ketika sidang skripsi. Sekarang yang nomor 3, apa? Yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, ini terkait juga dengan sebaran datanya, ya. Jadi misalkan ada beberapa data yang mirip, ya, ada beberapa data yang berulang-ulang, ya. Ini bisa disebut sebagai uji
heteroskedastisitas. Jadi misalkan nih ya, ternyata perusahaan A itu X1-nya si R-nya ini tahun sekarang 37 ya. Tahun berikutnya sama 37 Pak ya. Nah, ini terjadi kemiripan data. Jadi datanya nanti numpuk ya. Jadi lingkarannya atau titik-titiknya akan penyebarannya tidak rata karena ada data yang diulang-ulang. Misalkan saudara salah mengecek atau salah mendownload data, dikiranya tahun 2018 laporan keuangan, ternyata yang saya input di 2019 lagi diinput lagi, akhirnya datanya hampir mirip. Ini terjadi pelanggaran yang namanya uji heteroskedastisitas. Jadi menguji sebaran data atau kemiripan data ya. Jadi tidak boleh nanti misalkan titik-titiknya itu sampai hampir mirip ya, istilahnya tidak boleh mirip-mirip lah data. Pastikan data tiap tahun berbeda-beda. Alhasil ketika kita memformulasikan ke dalam rumus, misalkan current ratio, aktifan lancar dengan utang lancarnya, kemudian hasilnya tidak mungkin sama. Yang makanya ini yang disebut sebagai uji heteroskedastisitas. Jadi kita menguji apakah data-data yang tersebar di dalam data yang kita kumpulkan tadi ini, apakah terjadi kesamaan atau tidak. Nah, ini terkait dengan uji heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita menguji yang namanya uji yang terakhir itu yaitu autokorelasi. Nah, kita tulis dulu ya, uji autokorelasi. Autokorelasi. Nah, ini maksudnya adalah jadi ini tidak boleh nanti misalkan saudara data yang sebelumnya ini misalkan gini ya, karena saudara sudah kadung tidak ada datanya ya, ada perusahaan yang tidak ada datanya, kemudian saya ngarang aja Pak ya, datanya tidak ada, misalkan perusahaan A ada 5 tahun, perusahaan B hanya 4 tahun, 5 tahunnya, tahun kelimanya saya ngarang. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi tidak boleh sampai data itu ngarang, karena itu bisa nanti terjadi pelanggaran uji autokorelasi. Jadi apakah ada pengulangan ya, hubungan data misalkan tahun 2014 ya dengan tahun 2015 ya. Kemudian 2015 dan 2016 ya. Nah, ini artinya misalkan tahun sekarang laba perusahaan 1 juta. Ya, tahun depan 2 juta, tahun depannya lagi 3 juta, kan tidak mungkin demikian. Nah, jadi uji autokorelasi ini kita menguji itu. Jadi apakah ada hubungan antara data sebelumnya atau pengulangan ya data sebelumnya dengan data berikutnya dan data berikutnya. Jadi tidak mungkin sebuah perusahaan itu labanya sama. Tidak mungkin semuanya laba ya. Pasti bisa laba, bisa turun, bisa tumbuh, bisa stagnan atau bisa bahkan turun gitu. Nah, ini yang disebut sebagai uji autokorelasi. Jadi 4 inilah yang akan saya ajarkan ke saudara. Jadi terkait bagaimana kita menguji ini di dalam SPSS ya, kita cek dari awal bagaimana menggunakan SPSS ketika menguji 4 uji asumsi klasik ini. Jadi ini yang paling dasar. Kalau data saudara misalkan tidak normal nih, uji pertama tidak lolos, normalitas tidak lolos, ya maka kita cari dulu datanya. Kira-kira yang tidak normal yang mana Pak? Ini kita bisa mengkoreksi. Jadi data kita benar atau tidak itu. Nah, ini yang disebut sebagai uji normalitas. Ya, kemudian selanjutnya kita uji menggunakan SPSS ya. Oke, kita kembali ke data. Misalkan datanya saya kosongkan dulu ya. Ini kita del dulu. Nah, data Excelnya kita coba copy ke dalam SPSS. Nah, ini data ini yang kemarin saya ajarkan ke saudara, kita copy ke SPSS. Nah, ini datanya sudah terpis ya. Ada 30 data yang akan kita analisis, yaitu adalah analisis asumsi klasik. Ini kita buang dulu. Nanti saudara bisa nyalin data ini, bisa untuk uji coba. Nah, sekarang kita berikan nama dulu deh. Ya, X1 adalah CR ya. X1 adalah CR atau current ratio ya. Kemudian S2-nya adalah
eh, LDR. LDR. Tahap-tahapnya hampir sama dengan yang diuji regresi. Turun. Kemudian S3-nya yaitu adalah NPL. Non-performing loans. Yang ketiganya adalah revenue growth, ya, pertumbuhan laba. Kalau sudah jadi seperti ini, maka kita tinggal menganalisis. Ya, analisisnya bagaimana Pak untuk menguji asumsi klasik itu hampir sama dengan di hampir sama dengan yang ada di regresi. Jadi kita analyze, regression, linear, ya linear kita cek. Jadi cara memindahkannya itu seperti itu ya. Sebuah data itu kan datanya tumpuk di kiri nih ya. Kita pindah ke kanan, X1, X2, X3, taruh di independen karena dia variabel bebas. Variabel terikatnya revenue growth-nya kita pindah ke kanan di independen. Nah, beberapa sebelum kita klik OK, maka kita harus tentang dulu yang namanya estimate, ya, covariant metric, model fit, R-square change, collinearity, diagnostic, kemudian dubbing regression. Misalkan saudara mau nyentang semua juga tidak masalah kok, ya. Nanti outputnya tambah banyak malah. Nah, kemudian selanjutnya yang diplot, nah kita masukkan Z prediction, ya Z predict, kemudian S residual kita masukkan ke kanan. Nah, tinggal pindah-pindah aja. Yang di bawah histogram sama normal probability plot. Kita klik continue, ya, kemudian shift-nya jangan lupa kita klik unstandardized karena ini akan menjadi dasar untuk menentukan uji normalitas untuk uji normalitas by table data. Jadi ada angka sig-nya nanti. Continue, lalu kita OK. Nah, bagaimana hasilnya Pak untuk uji normalitas? Kita bedah satu-satu. Nah, ini kan hasil untuk uji T, uji F, kemudian uji regresi, ya, uji dominan, koefisien determinasi, ini semuanya sudah ada di sini. Nah, tinggal kita membedah lagi. Nanti kita ambil satu-satu dulu, misalkan kita menguji normalitas dulu Pak. Uji normalitas kita itu ini. Yang pertama by histogram. Ya, kita copy dulu, jadi saya jelaskan satu-satu uji normalitas. Ya, yang pertama adalah by histogram. Nah, data ini, ya, histogram ini menandakan bahwa apakah data itu normal atau tidak kalau kita menggunakan gambar. Nah, ini kan belum pasti ya, karena acuan dalam histogram itu tidak boleh misalkan istilahnya data ini dari garis lengkungan ini dia menjorok ke kanan ataupun menjorok ke kiri. Kalau bisa datanya ngepas ya. Oh, ini kok agak menjorok ke kanan Pak ya dari garis ini ya. Agak menjorok ke kanan ya. Oh, ini yang bikin kita bingung kalau kita menggunakan gambaran apakah data ini normal atau tidak kalau menggunakan histogram. Nah, tapi kalau secara gambar ini kan agak lurus lah ya meskipun tidak. Kan data tidak mungkin lurus pas ya. Yang tengah paling tinggi, pinggirnya agak rendah. Tidak mungkin seperti itu data karena data kan penyebarannya berbeda-beda. Setiap perusahaan juga berbeda. Angka pendapatan dan lain sebagainya berbeda-beda, maka kemungkinan bisa jadi memang datanya tidak lurus dengan garis ini, garis lengkungan ini. Meskipun agak menjorok ke kanan sedikit nih, ini kan lebih ke kanan sedikit ya. Tapi tidak pasti. Tapi kita bisa menggambarkan bahwa oh ini datanya normal kok Pak, karena dia mendekati garis. Jadi tabelnya ini ya, batangnya ini ya tidak menjorok lah istilahnya, menjorok ke kanan. Atau dalam artian datanya berdistribusi normal. Ini by histogram, uji normalitas by histogram. Kemudian yang kedua Pak, itu bisa berdasarkan plotnya ya. Jadi kita bisa melihat di garis diagonal. Yang kedua adalah kita lihat lagi di sini di bawahnya ini adalah normal probability plot, normal PP plot ini. Kita salin juga ya. Cara membacanya bagaimana Pak? Nah, kalau ini menggunakan tadi menggunakan histogram, yang ini menggunakan diagram plotnya ya. Jadi kita menggunakan diagram PP plot ya.
Cara membacanya bagaimana, Pak? Cara membacanya gampang. Kalau tadi kan dia harus mendekati atau garis ini ya, garis lengkungan ini tidak boleh melenceng ya. Kalau normal probability plot ini, Pak, dia harus melihat garis diagonal ini. Jadi titik itu ya harus mendekati garis diagonal. Nah, garis diagonal itu ya ini dari kanan ke bawah, dari kanan atas ke pojok kiri bawah. Nah, kalau data ini titik-titik ini adalah jumlah data. Jadi saudara tidak bisa ngarang ya kalau datanya 30 kemudian karena ada normal ambil gambarnya punya temannya ya, sampelnya berbeda 35. Nanti akan ketahuan. Ini kalau dihitung sebanyak 30 titik sesuai dengan data yang saudara. Di sini kan tadi datanya ada 30 nih ya. Maka di sini ya hasilnya juga 30 titik. Nah, kalau dikatakan normal itu jika titik-titik ini ya mendekati garis ini. Apakah ini mendekati, Pak? Sudah mendekati karena dia tidak menjauh. Misalkan titiknya ada di pojok kiri atas ini, Pak. Ini disebut sebagai datanya tidak normal. Tapi di sini ternyata normal ya. Kita kasih keterangan aja normal. Datanya berdistribusi normal atau tidak terjadi pelanggaran. Nah, yang ketiga, ini kan gambar ini kan sama-sama bingung ya. Makanya kita harus punya acuan bahwa bagaimana Pak kiranya kalau kita menggunakan angka yang pasti itu loh. Misalkan kayak uji signifikansi ya. Kalau uji signifikansi itu kan kita sudah tahu ya kalau misalkan dikatakan signifikan pengaruhnya angkanya ya harus kurang dari 0,05 Pak untuk alfanya atau di atas di tabel dihitung. Nah, sekarang kita harus menghitung normality by angka ya. Jadi karena ada angka pastinya betul-betul normal atau tidak. Maka kita kembali ke SPSS dulu. Itu kita klik analyze lagi, kemudian non parametric test ya. Ini pedomannya sudah saya siapkan kok. Jadi legacy dialog, kemudian one sample KS. Nah, yang harus kita pindah yang unstandardized saja. Satu aja. Kita pindah ke kanan ya, maka selanjutnya adalah yang kita centang adalah normal. Selanjutnya adalah oke. Okay. Maka datanya akan keluar di bawah nih ya. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, ini dia yang menemukan Kolmogorov-Smirnov uji normalitas. Nah, kemudian kita copy ke bawah ya. Copy ke bawah. Hasilnya sekian Pak. Ini by tabel ya. Uji berdasarkan tabel normalitas. Nah, kita bisa mengacu pada angka yang ada di bawah, ya, yaitu assumption of significance ini detail, jadi 0,20. Nah, kalau nilainya sekian, Pak, berarti kan berapa? Artinya nilai sigma itu yaitu 20%, ya, 20%. Nah, syaratnya di normalitas yang ketiga ini by tabel ya, dikatakan normal kalau nilai signya itu ya di atas 5%. Nah, jadi syaratnya adalah signya di atas 5%. Ternyata Pak, maka hasilnya adalah 20%, lebih besar dari 5%. Artinya secara data ini kan 20% ya, 0,20 kan 20%. Sedangkan syaratnya itu data dikatakan berdistribusi normal, yaitu syarat berdistribusi normal. Jika nilai signya di atas 5% atau 0,05 ya. 0,05. Maka 20 ini lebih besar dari 5%. Secara data hasilnya distribusi. Maka data-data yang saudara buat ini dari uji normalitas ini pakai 3 Pak. Kok pakai 3 Pak? Iya memang. Di aturan kita pakai 3 di UNAS. Makanya nanti di deskripsi saudara harus menggunakan 3 ini untuk uji normalitas. Jadi secara data ini, datanya ini sudah normal Pak. Jadi dari awal, nah ini sudah lega ini. Karena data saudara sudah siap untuk dilanjutkan ke uji selanjutnya. Uji normalitas sudah. Sekarang yang kedua adalah uji multikolinialitas. Sekarang yang pertama adalah uji normalitas. Kemudian yang kedua adalah uji multikolinialitas. Nah ini uji multikol ini
Kita menguji hubungan variabel bebasnya ini, apakah ada hubungan atau tidak. Jadi kita membacanya itu cukup pada nilai collinearity statistik. Ya, kita cek lagi ke data yang tadi. Nah, di uji ini kan kemarin digunakan untuk uji parsial ya, uji T. Kemudian uji regresi juga ambil di sini sama, yaitu di uji multicol ini kita menggunakan uji collinearity statistik. Nah, ini yang kita salin. Oke, kita salin dulu ke uji multicol. Oke. Kita dulu biar kebaca ya. Multicol saya pisah saja. Biar bisa landscape. Oke, hasilnya ini kita rapikan dulu. Nah, ini uji multicol. Nah, kita mengacu pada angka yang namanya collinearity statistik, yaitu tolerance dan variance inclusion factor atau VIF. Ya. Nah, kita cek nih. VIF-nya berapa, Pak? Yaitu yang VIF yang pertama adalah, kita salin dulu. Ini terkait dengan VIF. Hasilnya VIF ini, kemudian toleransinya berapa? Oke, saya salin dulu biar gampang ya. Toleransinya berapa? Yaitu 0,721. Ini kita salin juga. Nah, ini ada syarat ya, dikatakan tidak terjadi pelanggaran ya. Tidak terjadi pelanggaran jika nilai PF-nya itu ya, PF yaitu kurang atau sama dengan gitu ya. Dan nilai toleransinya itu lebih dari 0,10. Nah, bagaimana hasilnya di sini Pak VIF-nya? VIF-nya ternyata nilainya 1,1,1, berarti nilai VIF-nya kurang dari 10. Sama kurang dari 10 semua ini Pak hasilnya Pak. Nah, ini sudah aman, berarti multiple-nya aman. Kemudian toleransinya lebih besar dari 0,10. Ini kan 0,7 ya. 0,1 kan dengan 0,7 besaran 0,7. Nah, berarti di sini nilainya sudah di atas 0,1. Jadi secara uji asumsi ya, kesimpulannya variabel bebas tidak terjadi hubungan, maka atau tidak terjadi pelanggaran di klasik. Ini sudah aman ini. Asumsi klasik apa Pak? Ya multicol ya. Collinearitas. Ini sudah aman. Ya. Kita sudah oke di uji yang kedua yaitu multicol sudah oke. Normalitas oke. Multicol juga oke Pak sudah. Nah, kita yang ketiga sekarang yaitu adalah uji heteroskedastisitas. Saya dulu. Gampang. Nah, sekarang kita uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas seperti tadi, kita menguji apakah data kita itu sebarannya sudah bagus atau tidak. Kalau uji multicol itu kan menguji hubungan apakah ada hubungan antar variabel bebas. Nah, ini kalau hetero itu apakah ada kemiripan datanya? Ya beda dengan uji multicol. Kalau heteroskedastisitas itu datanya, apakah datanya itu normal atau apa istilahnya sama atau tidak itu loh. Jadi antar tahun, antar perusahaan atau dengan perusahaan yang lain. Nah, saya contohkan gini deh hasilnya. Nah, misalkan hasilnya adalah di uji statistik ini scatter plot. Nah, ini kita cari ini sebagai acuan bahwa untuk menguji heteroskedastisitas ya ini. Nah,
Dikatakan tidak terjadi pelanggaran heteroskedastisitas itu jika datanya itu tidak menumpuk ya, jadi tidak tumpang tindih. Artinya misalkan gini ya, misalkan gini, titik-titik ini Pak, ternyata ini keblok juga nih ya, ini datanya hampir mirip. Nah, kalau datanya seperti ini, itu biasanya terjadi hampir terjadi pelanggaran heteroskedastisitas. Nah, makanya hindari, kalau data seperti ini biasanya angkanya banyak yang hampir sama. Tapi tidak masalah, asalkan tidak semuanya kan titik-titiknya sama. Ya. Biasanya ini terjadi sama kalau saudara tidak punya data, ngarang, ya hasilnya akan hampir-hampir mirip. Ya. Tapi kalau hanya sebatas titik-titiknya mendekati kayak gini, tidak masalah. Ini artinya datanya hampir sama, hampir nempel-nempel. Angkanya hampir sama itu loh ya. Itu maksudnya uji heteroskedastisitas. Kita menguji apakah data kita itu hampir mirip atau tidak antar data yang kita kumpulkan. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan secara gambar ya. Ini yang pertama adalah secara gambar. Menjadi uji heteroskedastisitas secara gambar. Kemudian hasilnya adalah data tidak terjadi pelanggaran asumsi ya heteroskedastisitas. Nah, sekarang kalau kita hanya berdasarkan gambar ya kurang bagus juga, makanya kita harus menggunakan secara data ya. Rangka deh. Maka kalau kita menggunakan secara angka ya, kita bisa tahu kayak tadi di normalitas nilai signya 0,200, kita sudah pasti ya karena angka. Jadi hasilnya adalah normal tadi. Sekarang kita hetero. Apakah terjadi pelanggaran hetero atau homoskedastisitas? Ya kalau homoskedastisitas itu artinya ya sama. Jadi banyak yang mirip ini, nempel-nempel itu terjadi homo. Jadi ada kesamaan. Kalau hetero itu kan beragam. Jadi data itu memang harus beragam. Nah sekarang secara angka kita menguji lagi yang namanya uji heteroskedastisitas, yaitu adalah kita kembali ke data, klik analyze, kemudian correlate ya, dan bivariate. Saudara kalau mau menguji ini tinggal mengklik-klik saja. Yang diuji ini yang mana Pak? Yang kita masukkan yaitu adalah yang variabel bebas. Ya. Kita menggunakan variabel bebas dengan unstandardized. Kita pakai ini uji variabel bebas dan unstandardized residual kita masukkan. Ya. Kita ganti yang bawah adalah Spearman, versionnya dibuang. Lalu oke. Hasilnya adalah ini. Jadi nilainya adalah ini. Kita copy dulu ke yang tadi, ke yang di Word. Kita copy dulu ini secara angka. Ini kan secara ini ya, landscape dulu biar gampang. Saya ambilkan saja biar menutup ya. Oke, nah ini hasilnya. Jadi kita melihatnya di standardized ini nilai signya adalah 0,136 ya, kemudian yang loan to deposit ratio nilainya adalah 0,276 ya, kemudian nilai sig yang NPL 0,7 ya, dan lain sebagainya. Dan yang current ratio tadi adalah 1,36. Syaratnya ya sama ya. Syaratnya sama dengan yang tadi, adalah signya itu harus lebih dari 5%. Jadi kesimpulannya di sini kan nilai sig untuk current ratio 0,1 ya 13%. Dan ini 27%. Ini 77%. Kesimpulannya adalah tidak terjadi pelanggaran asumsi ini loh ya, tidak sig ini, nilai sig ini loh yang jadi acuan. Sig ini. Ya, pelanggaran asumsi terus ini terjadi sudah aman berarti ya. Jadi kita 3 uji sudah oke. Yang pertama normalitas, yang kedua multitol, yang ketiga adalah heteroskedastisitas. Sekarang tinggal yang terakhir aja. Kita mau menguji yang namanya uji autokorelasi. Nah, ini bedanya antara apa ya istilahnya
SDM, pemasaran dengan keuangan. Nah, kalau di SDM dan keuangan itu tidak ada yang namanya uji autokorelasi. Oke, selanjutnya adalah kita menguji, yang terakhir adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini seperti yang tadi saya sebutkan, kita menguji apakah data kita dari periode ke periode berikutnya itu ada hubungannya, ada kesamaan atau tidak. Nah, ini harus kita uji melalui apa? Yaitu melalui tabel model summary. Tadi yang sudah saya analisis itu sudah muncul yang namanya uji model summary. Jadi ringkasan model. Hasilnya Durbin-Watson inilah yang menjadi acuan apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Nah, Durbin-Watson ini kita salin dulu ke data tadi. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, data Durbin-Watson ini kita salin dulu, nilainya DW-nya adalah 1,453. Selanjutnya kita melihat tabel DL dan DU. Nah, tabel DL dan DU ini kita bisa cek di Google. Nah, coba kita cek. Nah, kita download aja nanti tabel DL DU. Nah, yang harus kita pahami adalah kita membuka tabel ini judulnya ada tabel Durbin-Watson. Nah, ini 5%, alfa 5%. Kita acuannya adalah di K2 ya. Kita menggunakan K2 ya kalau analisis ini. Maka kalau misalkan K3 Pak, kalau variabelnya 3 ya kita menggunakan K3. Kita contohkan nilai untuk, karena variabel bebas kita kan ada 3 ya, X1, X2, X3, kita menggunakan K3. Kalau variabelnya X1 ya K-nya. Nah, acuannya adalah ke bawah yaitu sebanyak sampelnya. Maka yang harus kita gunakan adalah 1213 dengan 1,649. Kita salin dulu 1,213 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah data 1,649. Kita salin dulu ke Word-nya 1,649, 649. Nah, sedangkan nilai DW kita itu adalah 1,453. Maka ada di mana Pak kita? Yaitu ya antara ini, antara 1,2 dengan ada di sini. Berarti tidak ada keputusan. Nah, artinya aman sudah ya. Karena ini kan tidak ada keputusan, ya mau gimana lagi? Ini tidak bisa disebut sebagai terjadi autokorelasi positif ataupun negatif, atau bisa disebut sebagai tidak ada autokorelasi karena tidak ada keputusan, nilainya di antara DL dan 1,2 dan 1,6 di antara ini. Maka aman. Misalkan nanti saudara datanya itu terjadi apa ya istilahnya, pelanggaran asumsi klasik ini Pak, maka yang harus saudara lakukan adalah kita menguji ulang, kita menguji bagaimana data ini menjadi tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik. Caranya adalah klik analyze ya, kemudian non-parametric test, kemudian Jesse dialog, kemudian run test. Nah, yang di running itu adalah unstandardized-nya. Unstandardized, median dicentang, oke. Nah, hasil run testnya adalah 0,094 Pak ya. Hasilnya adalah 0,0. Misalkan ya, misal terjadi pelanggaran. Maka kita lakukan run test. Hasilnya ternyata hasil run testnya adalah sig-nya adalah 0,094. Jadi yang sebelumnya terjadi misalkan ternyata setelah diuji 0,94 aman sudah karena nilainya lebih dari 0,05%. Maka terjadi pelanggaran asumsi klasik autokorelasi. Ini harus dilakukan, nanti saudara akan ditanyakan ketika sidang. Jadi atau tidak Pak, ternyata hasil yang awal tidak ada keputusan Pak, tidak mesti Pak. Maka saya uji lagi menggunakan running test. Ternyata hasil sig-nya adalah di atas 5%. Maka kalau di atas 5%, tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik autokorelasi. Ini sudah aman ini. Atau misalkan setelah di run test hasilnya tetap terjadi autokorelasi Pak, saudara bisa menggunakan langkah terakhir, yaitu langkah menambah. Terjadi ya, jika masih terjadi, kita menambah. Yang pertama adalah menambah jumlah sampel ya.
data atau sampel, ya. Jadi data penelitiannya ditambah misalkan misal 30 ya, tambah 5. Itu sudah bisa berubah ini hasil autokorelasi. Nah, sebenarnya semakin banyak datanya semakin bagus. Hanya saja tantangannya mencari laporan keuangan itu kalau di dalam konsentrasi keuangan. Atau yang terakhir, kalau memang ternyata setelah ditambah masih rumit Pak, maka yang harus saudara lakukan adalah mengurangi. Ini dari 1, 2, 3-nya dah Pak, ya, tapi ini kan langkah terakhir ya. Tapi saya rasa saudara tidak akan mungkin sampai ke dalam tahap. Oke, itu terkait dengan uji asumsi klasik. Jadi ada 4. Yang pertama uji normalitas sudah oke. Kemudian yang kedua multi continuity, yaitu menguji hubungan antar variabel bebas. Ketiga adalah elastisitas, yaitu uji apakah ada sebaran data atau terjadi bonus elastis, ya, ada data yang mirip. Atau yang keempat yaitu adalah video setiap periode antar periode. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji asumsi klasik. Nah, inilah di dalam keuangan kita harus menggunakan 4 istilah ini. Uji pengaruh. Jadi sebelum data itu masuk ke dalam tahap uji evaluasi, seharusnya diuji dulu. Kalau di dalam SDM dan pemasaran, itu harus diuji validitas dan reliabilitas dulu. Barulah dia masuk ke dalam tahap uji asumsi klasik. Enaknya di keuangan itu tidak perlu menggunakan uji validitas dan reliabilitas, ya, karena mereka di dalam pemasaran dan SDM itu menggunakan instrumen penelitian untuk mendapatkan data. Tapi saudara kan tidak menggunakan itu. Nilainya sudah pasti, ya. Jadi angkanya misalkan current ratio sudah ada angkanya. Datanya itu sudah data, bentuknya adalah angka yang sudah pasti, bukan sebuah jawaban yang diangkakan. Nah, makanya saudara harus langsung menggunakan uji asumsi klasik. Setelah datanya terkumpul di uji asumsi klasik, sudah deh, nanti akan langsung keluar yang namanya uji regresi, uji coefficient determinasi, dan uji. Selesailah sebuah data penelitian di dalam keuangan. Nah, kalau di dalam pemasaran dan SDM itu tidak menggunakan istilah uji autokorelasi, karena mereka yang diuji adalah satu orang satu. Tapi saudara kan menguji satu perusahaan ada beberapa data. Kemudian makanya diuji yang namanya korelasi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji asumsi klasik. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Akhirnya, selamat